Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afanaqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fangsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'labah lan kacerita saking Abi Sa'labah al-Khushani kang bangsa Khushani radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Sa'labah. Qala matur sapa Abi Sa'labah rupane ature kultu takon sapa ingsun ya Rasulullah hu Rasulullah inna sak temene kita bi ardi qaumi ahli kitabin iku ing dalem tanahe kaum ahli kitab afanak kulu apa to mangan sapa kita fi aniyatihim ing dalem pira-pira wadai ahlul kitab. Qala jawab sapa Rasulullah la ta'kulu aja padha mangan sira kabeh fiha ing dalem aniyatihim illa alla tajidu kejaba yen to ora nemu sapa sira kabeh wairaha ing liyane aniyatihim fangsilu mongko mbasuh sira kabeh ha ing aniyatihim wa kulu lan mangano sira kabeh fiha ing dalem aniyatihim. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hukum bejana-bejana milik ahlu kitab, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'labah al-Khushani yang nama aslinya adalah Jurhum bin Nashib. Jurhum bin Nashib ini pernah ikut Nabi Muhammad SAW dalam Bai'atur Ridwan, dari Bai'at Ridwan. Lalu pernah juga ikut perang Khaybar. Itu Jurhum bin Nashib atau yang terkenal dengan Abi Sa'labah. Abi Sa'labah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini berada di wilayah orang-orang ahli kitab. Apakah kami harus makan dari wadah-wadah mereka, dari piring-piring mereka, atau dari gelas-gelas mereka? Rasulullah menjawab, jangan kalian makan dari wadah-wadah mereka, atau dari piring-piring mereka, atau dari gelas-gelas mereka, kecuali kamu tidak menemukan yang lainnya. Maka basuhlah wadah-wadah tersebut dan pakailah untuk makan. Jadi pertama, sihotnya berisi larangan, tidak boleh makan memakai wadah orang-orang ahli kitab. Kemudian selanjutnya itu kecuali kalau tidak ada wadah yang lain. Kalau ada wadah yang lain, pakai wadah yang lain. Kalau tidak ada, ya wadah itu tadi dicuci dulu, bersihkan atau disucikan. Kemudian boleh dipakai untuk makan. Maka terkadang orang itu menganggap orang-orang
selain Islam itu tidak bisa menjaga kesucian, tidak. Terkadang mereka juga menghargai orang Islam. Seperti dulu saya pernah mendapatkan sebuah cerita bahwa ketika ada makanan, ada acara makan-makan di kelenteng, salah satu kelenteng, itu mereka juga ngasih makan tetangga-tetangga mereka yang muslim. Tapi tempat yang dipakai masak itu baru, bukan tempat yang biasa dipakai masak untuk daging babi dan sebagainya, tidak. Mereka masak dengan alat yang baru, jadi alatnya sendiri, bukan menggunakan alat yang lain, karena mereka tahu bahwa menurut agama Islam babi itu haram, sehingga mereka dan golongannya itu memasak ya seperti biasa, masakan daging babi dan sebagainya itu dengan wadah masak yang sendiri, sedangkan mempersiapkan makanan untuk tetangga-tetangga yang muslim itu dengan wadah yang sendiri. Bahkan saya pernah juga diundang oleh orang ya non muslim. Kalau di Indonesia kan non muslim, tidak ada orang kafir. Jadi di Indonesia sekali lagi tidak ada orang kafir, yang ada non muslim. Nah, pernah diundang pas acara tasakuran tokonya, pernah diundang. Saya tanya ya penak, kalau saya datang itu makanan saya apa? Jangan khawatir, makanan Anda akan saya sendirikan. Jadi dibedakan. Jadi mereka tahu betul tentang toleransi. Itulah. Maka kita orang-orang yang beragama Islam itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW menghargai orang lain, menghargai orang. Mereka menghargai sedemikian rupa, kita juga harus menghargai mereka lebih baik lagi, yaitu dengan ayatnya wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu ajaran kita, ajaran umat Islam. Kita harus lebih baik lagi. Kalau misalkan hari raya Idul Adha, ya harusnya ya seperti itu. Kita berbagi kepada siapapun. Jangan anggap ini non muslim nggak perlu dikasih, jangan seperti itu. Kita anggap semua saudara dalam negara, dalam berbangsa dan bernegara, mereka semuanya saudara. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu'u mimma zadat imra'atin musyrikatin muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Wa an Imran bin Husainin, lan kacerita saking sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tawadhu padha wudhu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu mimma zadati imra'atin saking nggon wadahe banyune wong wadon musyrikatin kang syirik. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis fi hadisin ing dalem hadis tawilin kang dawa.
Hadis selanjutnya itu diriwayatkan atau disepakati oleh Imam Bukhari Muslim dalam sebuah hadis yang panjang, yaitu dari riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya itu dulu pernah wudhu dari wadah airnya seorang wanita musyrik. Ini dulu Nabi pernah melakukan wudhu bersama sahabatnya itu menggunakan wadah wanita musyrik. Nah, hadis ini otomatis menunjukkan bahwa ketika berwudu kita boleh menggunakan wadah orang musyrik, ahli kitab, atau istilahnya dalam Indonesia itu non muslim. Tuh. Jadi boleh menggunakan wadah orang-orang musyrik atau non muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasaro fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahul Bukhari. Wan Anas bin Malikin, lan kacerita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satuhune piringe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkasaro iku pecah apa qadaha. Fatakhadha mongko nambal sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana sya'bi ing panggonane retake qadaha silsilatan kelawan rantai min fiddatin saking perak. Akhrajang riwayatake ing hadis Al Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis berikutnya adalah riwayat dari Imam Bukhari, yaitu dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah menjadi pembantu di keluarga Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya piring Nabi Muhammad SAW itu pecah. Jadi karena Anas bin Malik seorang pembantu itu tahu. Jadi dulu pernah piring yang biasa dipakai Nabi untuk wadah makan itu pecah. Lalu Nabi itu mengambil rantai dari perak untuk menambalnya. Jadi rantai dari perak diambil terus dibakar hingga menjadi seperti lelehan, itu dibuat nambal piring tersebut. Nah, lalu ya jelas dipakai makan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tadi kan berhubungan dengan pembahasan yang kemarin, wadah emas dan perak haram. Berarti kalau sekedar untuk tambalan saja itu boleh menurut hadis ini. Jadi retakan sedikit, itu kan ya cuma berapa kan itu, berarti boleh menurut hadis ini boleh, asal tidak semuanya, tidak berapa persen. Berarti ini itu hitungan persentasi, berapa persen boleh kalau sekedar, dan itu memang dasarnya dibutuhkan. Itu demikian pembahasan akhir dari kitab Thaharah, yaitu bab aniyah atau bab bejana atau wadah. Kenapa kok dibahas? Karena itu sangat penting. Karena kalau dari wadah yang najis
hal yang kita makan juga najis, yang masuk ke dalam perut juga najis. Dan tangan-tangan kita ketika menyentuhnya juga najis. Kalau misalkan langsung sholat, kan otomatis tidak boleh, karena harus bersuci dari hadas dan najis. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu alam bishawab, wallahu wa rasuluhu alam. Semoga ketika menjelaskan hadis ini, apabila ada kesalahan, semoga Allah mengampuninya, dan semoga Rasulullah Muhammad SAW memakluminya, dan semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak kita semua yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.